Bismillah, alhamdulillah, usalli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Faqad qala jalla jalaluhu wa 'azumat masyiatuhu fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bapak dan Ibu calon Duyufur Rahman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersama-sama menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul sekaligus bersilaturahmi dalam rangka mengikuti acara pengajian atau pembekalan manasik ibadah umroh. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita yang tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'innya, dan juga termasuk kepada kita sekalian selaku umatnya. Bapak dan Ibu calon tamu Allah yang berbahagia, sebelum kita memulai materi pengajian manasik ibadah umroh, mari kita bersama-sama membaca talbiyah disusul dengan membaca sholawat, doa, dan terakhir doa sapu jagat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin Salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina kama Muhammad sallaita ala sayyidina Ibrahim kama sallaita ala sayyidina wa Ibrahim ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina wa barik Ibrahim ala sayyidina Muhammadin wa barik ala sayyidina wa ala Muhammad ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim kama barakta ala sayyidina wa ala Ibrahim ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil Ibrahim alamina innaka Hamidum Majid. fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma Inni as'aluka inni as'aluka ridhoka ridhoka wal jannata wal jannata wa a'udzu bika wa a'udzu min bika syakhatika wan nar. min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati wa hasanah qina adzabannar wa qina adzabannar. wa adkhilnal jannata wa adkhilna jannata ma'al abrar. ma'al abrar.
Ya Aziz, Ya Ghaffaru, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Ibu, bapak, calon tamu Allah yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini insya Allah saya akan menjelaskan tentang fadilah dan keutamaan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Dan insya Allah nanti kalau waktunya mencukupi, kita langsung membahas rukun-rukun ibadah umroh. Perlu kiranya bapak-bapak dan ibu-ibu calon tamu Allah, yang paling pertama tentunya kita sebagai calon tamu Allah yang akan berangkat ke tanah suci. Pertama-tama tentunya kita selaku orang yang beriman hendaklah mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah dipilih oleh Allah menjadi salah satu hamba Allah yang akan berkunjung ke dua kota suci. Karena tidak semua umat Islam bisa melaksanakan haji ataupun umroh. Tidak sedikit orang yang hartanya melimpah, sawahnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi tidak sedikit dalam hidupnya tidak sempat melaksanakan haji dan umroh. Tapi sebaliknya ketika Allah panggil, dia misalnya hidupnya sederhana, tidak kaya, ya tidak berlimpah harta, tapi kenyataannya banyak yang bisa berkunjung ke tanah suci, baik di Makkah maupun di Madinah. Maka kita pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Karena syukur ini justru akan mengikat nikmat yang ada. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka nikmatnya bakal betah dina diri urang. Tapi sabalikna lamun urang jarang syukur ka Gusti Allah, nikmat teh moal betaheun. Jadi syukur itu sama dengan mengikat nikmat. Ketika ibu subur, ketika ibu banyak rizki, sering bersyukur, maka rizki itu bukan mengurangi, bahkan terus bertambah. Dan dia tidak akan pernah jauh dari diri kita, karena diikat dengan syukur. Tapi sebaliknya ketika kita kufur, dalam artian kufur nikmat, maka apa? Di samping akan mendapat ancaman dari Allah, inna adzabi lasyadid, justru nikmat yang ada pada diri kita ini tanpa terasa akan lepas dan hilang dari diri kita. Itu resiko orang yang tidak mau bersyukur. Maka kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bersyukur itu tidak harus menunggu banyak uang. Bersyukur itu tidak harus menunggu terbeli sesuatu. Bahkan setiap hari kita harus bersyukur. Karena apa? Semua yang ada pada diri kita adalah anugerah dari Allah. Setiap hari kita nyenyak tidur, ya kan? Setiap hari kita enak makan. Setiap hari kita misalnya aliran darah terus mengalir sepanjang tubuh kita, itu kehendak Allah. Dan juga apa perlu disyukuri, karena kita tidak akan pernah bisa lepas satu menit pun dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ya firman Allah di dalam Al-Quran.
Nah, setelah bersyukur, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita bersyukur menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah bisa berkunjung kedua kota suci ini, pertama dan yang kedua adalah luruskan niat kita. Luruskan niat kita semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu. Kenapa harus disampaikan ini? Karena penting. Sebab di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhir zaman orang ke Mekah itu punya berbagai macam tujuan. Ini hadis Rasulullah. Ada orang yang ke Mekah tujuannya rekreasi, ke Eropa sering, ke berbagai negara sering, kali-kali pengen rekreasi di tanah suci. Niatnya jalan. Kata Rasulullah, ada lagi orang yang ke sana itu tujuannya untuk apa? Berdagang. Ya. Kemudian ada lagi orang yang tujuan ke Mekah itu apa? Mencari status sosial. Saya ke Mekah biar orang tahu bahwa saya itu orang kaya. Saya ke Mekah biar mereka tahu bahwa saya itu orang mampu. Saya ke Mekah itu pengen dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Sehingga ketika orang tidak memanggil kita Haji, marah. Mahal loh Bu, 35 juta. Haji mah sekarang hampir 60, nunggunya 15 tahun lebih. Nyaah dipanggil Haji, ayo balikan deh. Manggil Haji. Ada karena status makanya kita mah karena Allah. Orang manggil Haji mangga, ya kan? Tidak manggil pun tidak apa? Karena apa? Tidak ada yang saya pandang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dipanggil Haji, nraktir bakso, nraktir es. Dipanggil Haji mayar sorangan. Ya. Jadi status sosial. Makanya apa? Niat karena Allah. Karena apa? Karena ketika orang sudah mendapat ridho Allah, insya Allah siapapun orangnya akan menjadi orang yang bahagia dunia dan yang ketiga, ketika kita mau berangkat haji dan umroh, yang ketiga tuh pelajari ilmu manasik haji dan umroh. Ini jauh lebih penting. Sebab kadang-kadang orang kalau mau haji umroh ada jadwal manasik, mending dagang dungu. Yang Pak, ya mending ka sawah ya rek nyemprot. Ya, makanya loba tamu di imanu mawa duit. Ya, ngantir ke duit geus lah. Manasikan mah perek. Jangan dulu, biarkanlah. Karena apa? Karena manasik itu penting. Sebelum kita berangkat menunaikan haji dan umroh, wajib, hukumnya wajib mempelajari ilmu makana wayahna lamun aya kegiatan manasik, dengarkan. Sugan 1 jam saya menyampaikan yang meureun hiji anu nyantol mah. Nya ayanya insyaallah hiji-hijieun mah piraku pokok kabeh. Gitu. Nah. Aya meureun anu ngagantel mah. Nya insyaallah. Ya karena apa? Karena pentingnya belajar ilmu manasik haji atau kenapa penting? Pertama, kita kan ibadah umroh biaya mahal, ya kan? Mahal tuh Bu. Mahal ngan di Uhud dan murah. Gitu. Indonesia mah mahal. Ya biaya mahal karena puluhan juta, ya kan Bu? Harus cek kesehatan dan lain sebagainya, perjalanan coba 9 hari, capek lah. Capek balik mayar. Ya, mending capek lah dibayar mah. Komo haji menunggu harus puluhan
ternyata begitu datang waktunya kita laksanakan asalan waktu sudah habis, uang banyak keluar, haji umrohnya tidak sah, rugi ente, rugi kan? Makanya belajar ilmu manasik. Leres bu? Belajar serius bu, kaji nundut-nundutan makan wae. Ya, nundutan pika saja tenana. Gitu. Ya, mana? Belajar ilmu manasik.